Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi bi anna Allah yaghfiru wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi sababihim wa karamin fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil karim wa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. وَإِنْ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ بِكِتَابِ اللَّهِ أَفْضَلُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَقُولُ بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ وَقُولُ ضَلَالَةٌ فِي النَّارِ وَكَمَا قَالَ المعلم رحمه الله في دير الآمين. Al-hadirin al-kiram, para alim wal ulama, para asatidzah wal hujjah, tokoh masyarakat, ini sebuah tuan dan guru sekalian ya Allah SWT, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin Al-Mujahidin serta jamaah sekalian. Tidak ada kata yang pantas yang bisa kita haturkan kecuali unta rasa syukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan, dan mudah-mudahan mampu kiranya kita manfaatkan dengan penuh kesungguhan menjadi hamba-hamba yang isti'adu bi ahkami syariah. Salawat serta salam juga tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam seorang manusia yang agung dan mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap mudah-mudahan kita sekalian diaku Rasulullah sebagai umatnya istiqomah melaksanakan segala perintah dan ajaran beliau, dan mudah-mudahan kita sekalian diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa berziarah ke tempat kelahiran beliau di kota Makkah Al-Mukarramah, juga berziarah ke makam beliau di kota Madinatul Munawwarah. Asbab mahabbah, kecintaan kita mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala al-mu'allim rahimahumullah fi wasiyatil Mustafa wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sayyidina Ali karamallahu wajhah. Faslun fi shaum, halaman 6 paling ujung paling bawah ya, kalau nggak salah itu ya. Salat duha udah ya. Alaika bi salati duha fi safarin wal hadari fa innahu idza kana yaumal qiyamati yunadi munadin min fawqi sarafil jannah aina alladziina kanu yusalluna duha Wadkhulu min babi duha bisalamin aminin wa ma ba'athallahu min nabiyyin illa wa amarahu bisalati duha. Udah ya. Wa ya'ali min karamil mu'min zawzatun muwafiqatun wa salatu jama'atan wa jiranu yuhibbuna. Udah. Faslun fi saumin, fasal yang menerangkan tentang saum. Wa qala al-Mustafa sayyidil mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sayyidina Ali, man sama ramadana wajtanaba al-harama fihi wal buhtana radiya anhu ar-rahman wa aujaba lahu jinana
bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadhan di bulan Ramadan, wajtanaba ay wa hafadha haram, wajtanaba al-haram, dan menjaga perkara-perkara yang haram, fihi, di dalam puasanya, wal buhtan ay rafasu, wal buhtan ay rafasu, dan berkata yang tidak-tidak, artinya berkata bohong dan sebagainya. Radiya anhu rahman, maka Ar-Rahman zat yang Maha Pengasih. Ini Ar-Rahman sebagai jawab syarti dari man, ya. Radiya anhu rahman, dan Allah redha, dan zat yang Maha Rahman itu redha anhu kepada orang yang berpuasa dengan menjaga perkara yang haram dan perkataan-perkataan bohong. Wa aujaba lahu al-jinana, dan wajib lahu baginya, bagi orang yang berpuasa tadi, orang yang menjaga puasanya dari perkara yang haram dan juga perkataan-perkataan yang tidak pantas, al-jinana, beberapa surga. Pembahasan kali ini kaum muslimin rahimakumullah adalah pasal yang menerangkan tentang puasa. Kalau puasa Ramadan ini menjadi satu kewajiban di dalam rukun Islam, ya, puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan ini dalilnya dalil qat'i yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya harfu nida, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, tidak ada yang lain, hanya khusus panggilan ini kepada orang yang beriman saja. Di mana orang yang beriman itu adalah orang yang atas diku ma jaa bihin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad dini bidarurah la mutlaqan. Orang yang beriman itu adalah orang yang percaya, yakin, tidak ada keraguan-raguan terhadap segala apa yang disampaikan baginda Nabi, yang dibawa baginda Nabi. Kagak ada yang ragu, ya. Termasuk di dalamnya masalah puasa. Al-Quran menyebutkan bahwa puasa Ramadan itu kutiba alaikumusiyam ay wajaba alaikumusiyam, yaitu wajib dibebankan kepada kalian, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah disampaikan oleh Allah tentang kewajiban untuk melaksanakan puasa. Orang yang beriman tidak akan menolak. Orang yang beriman tidak akan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah lewat Rasulnya, karena hukum-hukum Allah itu tidak langsung diturunkan dari atas langit kepada manusia, tapi melalui masalah Allah bilisanin nabiyyi minal ahkam. Diturunkannya itu lewat lisan seorang nabi, ya, lisan seorang nabi. Kalau kita punya Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lewat lisan Rasulullah inilah hukum Allah, syariat-syariat Allah disampaikan, ya, bilisanin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang beriman wajib meyakini dengan seyakin-yakinnya, tidak ada sedikit pun keraguan. Andai ada seorang yang mengaku beriman kepada Allah, kemudian dia menafikan atau meniadakan akan kewajiban puasa baginya, maka orang tersebut disebut murtad. Murtad itu ada 3. Dalam kitab Murqatus Su'udiyah atau Siddiqiyah, Imam Syekh An-Nawawi menjelaskan tentang murtad dalam kitab Syarah Sulamut Taufiq.
Di mana murtad itu ada 3. Yang pertama murtad bil i'tiqad, kufur bil i'tiqad, atau kufur bil qauli, dan juga kufur bil fi'li. Jadi murtad itu ada kalanya disebabkan karena i'tiqad, tidak mengakui akan apa yang diperintahkan oleh Allah lewat baginda Nabi, kagak mengakui tentang puasa, tidak mengakui sholat 5 waktu, ya. Kalau kita menafikan, kalau kita tidak mengakui itu, maka murtad bil i'tiqad. Kalau kita tidak mengakuinya dalam hati, ya. Termasuk juga murtad bil i'tiqad itu tatkala kita menganggap bahwa apa yang diperintahkan, diwajibkan itu bukanlah satu kewajiban. Perkara yang wajib dianggap bukan wajib, atau membalik, perkara yang wajib dianggap sunnah, dan perkara yang dilarang itu dianggap harus dikerjakan. Ini adalah murtad. Termasuk di dalam murtad pula tatkala kita menganggap Allah itu sama dengan makhluk, padahal Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Kalau kita menganggap Allah sama dengan makhluk, atau Allah, kalau makhluk gitu kan Allah punya kekurangan, ya. Makhluk bisa punya anak misalnya, kemudian punya bapak dan sebagainya, artinya beranak pinak. Rasulullah tidak beranak pinak, ya. Allah itu mukhalafatul lil hawadis, tidak sama dengan makhluk. Keberadaan Allah itu wajibul wujud, sementara Allah itu ahad, sendiri, tunggal. Tidak ada Tuhan Bapa, Tuhan Emak dan sebagainya, enggak ada, ya. Maka tatkala kita mengakui atau kita mengiktikadkan seperti itu, Allah sama dengan makhluk, hukumnya kufur, ya. Nah, besok ini sepakat para ulama mazhab dari 4 mazhab itu mengharamkan kita untuk mengucapkan kalimat yang memang sedang berlaku sekarang, ya. Saya nggak usah ngomong karena saya yakin semua udah tahu. Karena dalilnya jelas dalam Al-Qur'an, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwa Isa ibnu Maryam. Laqad kafara, qad masuk ke dalam fi'il madi itu, ya. Qad yang masuk ke dalam fi'il madi itu bermakna li taukid, betul-betul telah haram, tanpa qaid. Orang yang menganggap bahwa Isa ibnu Maryam itu Rohul Kudus atau Tuhan, benar-benar sudah haram. Itu cuma hanya sekedar kita mengiktikadkan, apalagi kalau kita mengucapkannya. Jadi ini sebenarnya kajian ini sudah selesai ini, ya. Kagak usah dibahas lagi. Orang yang akalnya sehat, orang yang tidak gagal paham, dia akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah yang sudah disyariatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah dikotak-katik lagi, udah. 4 mazhab semuanya mengharamkan kita untuk mengucapkan itu, ya. Jadi tatkala ada orang yang tidak mengakui atau tidak menjalankan apa yang diperintahkan baginda Nabi, menafikan semua perintah-perintah Allah dan menafikan larangan-larangan Allah, adalah orang yang murtad secara bil-i'tiqad. Hati-hati itu, ya. Termasuk di dalam puasa Ramadan. Nah, makna puasa disebut dengan as-shaum atau as-syam. Puasa itu as-shaum, as-syam, itu dari fi'il masdar, dari masdar. Itu maknanya adalah al-imsak, artinya menahan. Secara lughah al-imsak, menahan. Jadi kalau kita menahan apapun itu namanya as-syam atau as-shaum. Kalau kita menahan lajunya misalnya mobil, kita tahan, ya, agar tidak mundur, kita tahan tuh, itu namanya al-imsak atau as-shaum atau asyam, ya. Secara inda syar'i, secara syariat, yang namanya puasa itu adalah imsaku 'anil muftir,
menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan, bin niyatil makhsusatin, dengan niat yang khusus, bi jami'in nahar, di keseluruhan hari, satu hari penuh, ya. Yuqabilu li shaumin, yang memang bisa diterima untuk melaksanakan puasa, min muslimin wal aqilin wa zahiril adil haidin wal nifas, dari orang-orang muslim, orang yang berakal dan orang yang suci dari hadas haid dan hadas nifas. Nah, kita lihat anil muftir, ya, dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kalau anil muftir ini ada kalanya batal puasa itu dengan sebab batalnya puasa. Ada yang membatalkan puasanya, ada yang membatalkan pahala puasa, ya. Ada yang batal puasanya, ada yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang membatalkan puasanya itu, kalau seandainya kita memasukkan makanan ke dalam kerongkongan gitu, masuknya makanan ke dalam kerongkongan, itu batal. Atau memasukkan sesuatu ke lubang yang ada di dalam badan kita. Apakah kita memasukkannya ke dalam telinga, kita masukkannya ke dalam hidung kita, atau kita tusukkan ke atas kepala, ya? Atau kita suntikan, atau juga kita masukkan ke dalam lubang dubur. Jadi segala sesuatu yang dimasukkan di dalam lubang yang terdapat di dalam tubuh kita, atau memasukkannya, ya, itu adalah yang membatalkan puasa. Puasanya batal. Namun kalau dalam bulan Ramadan, orang yang ketika batal puasanya, dia wajib untuk memperbaharui niatnya dan kembali berpuasa sampai sore. Ini bulan Ramadan, puasa wajib. Kagak begitu dia batal kemudian batal selanjutnya, enggak, ya. Kalau bulan Ramadan, puasa Ramadan berbeda dengan puasa sunnah. Nah, kalau seandainya puasa sunnah kalau udah batal, ya udah batal. Ya, kalau puasa Ramadan nggak bisa. Dalam kitab Safinatun Najah itu penjelasan tentang puasa gamblang tuh diceritakan, dikaji oleh Syekh An-Nawawi dalam kitab Kasifatus Saja, bahwa kalau orang berpuasa Ramadan misalnya di tengah hari dia merasa haus dan dia khawatir kalau seandainya dia nggak minum dia mati, kemudian dia minum, batal puasanya. Kemudian wajib baginya untuk memperbaharui niat puasanya dan kembali berpuasa sampai sore. Kalau bahasa kita puasa anak-anak, ya kan? Anak-anak kan gitu kan puasanya, kalau di tengah hari, ya setengah hari puasanya. Kemudian kembali lagi puasa. Hanya nanti setelah bulan Ramadan dia wajib untuk mengganti puasanya atau mengqadha puasanya. Wajib tuh, nggak begitu aja. Pokoknya puasa sampai sore, ya kan tengah-tengahnya batal, ya. Maka wajib untuk mengqadha puasa. Itu yang namanya mengqadha puasa, saudara. Ada mengqadha dengan melaksanakan puasa, ada kalanya mengqadha puasa dengan membayar fidyah, ya, membayar fidyah. Cuman ini ketentuannya beda. Kalau orang dalam keadaan sehat, kemudian dia tidak berpuasa, kemudian dia sakit misalnya, di dalam bulan Ramadan dia nggak berpuasa kelantaran sakit, setelah bulan Ramadan dia sembuh, maka wajib untuk mengqadha puasanya, kagak bisa dibayar dengan fidyah, nggak bisa. Beda kalau seandainya orang yang dalam bulan Ramadan, di pertengahan bulan Ramadan dia sakitnya terus menerus, ya. Awal bulan Ramadan dia sehat, dia puasa. Di pertengahan bulan Ramadan dia sakitnya terus menerus. Bulan Syawal dia belum sembuh sakit. Bulan Zulqa'dah masih sakit. Bulan Dzulhijjah meninggal. Wajib nggak kira-kira bayar puasa?
Nggak wajib. Kagak wajib orang yang seperti ini membayar qada puasa, baik bayar fidyah maupun qada puasa, karena belum sempat sembuh. Belum sempat sembuh. Kalau seandainya sudah sempat sembuh di bulan Syawal, kemudian bulan Zulqa'dah dia sakit lagi sampai mati, wajib dia bayar qada. Wajib kalau nggak qada dia bayar dengan fidyah. Ya. Ini bagi orang yang meninggalkan puasa dalam keadaan sakit di tengah-tengah Ramadan dan belum sempat sembuh hingga kemudian meninggal, kagak wajib baginya untuk membayar fidyah atau membayar qada puasa, nggak wajib. Jadi diperhatikan tuh, kalau yang namanya orang sakit diperhatiin. Kita punya orang tua kita sakit, ya. Jangan langsung kita bayar fidyah saja, lihat dulu keadaannya, ya. Nah, saudara, pembayaran fidyah ini hanya dilakukan bagi orang yang meninggalkan puasa, ya, bukan meninggalkan sholat. Kalau sholat nggak bisa dibayar dengan fidyah. Ada orang meninggal kemudian ngasih beras fidyah, banyak kan? Kemudian ngasih ini beras, tanya dulu tuh, untuk apa nih beras fidyah? Oh, bapak saya ini kemarin sakit, bapak sholat, nggak bisa dibayar dengan fidyah, nggak bisa. La sholata illa biqada'in, karena puasa tidak ada yang diqada. Kalau dalam keadaan sakit, kalau dia masih mampu melihat, matanya bisa melihat meskipun badannya tidak bisa bergerak, wajib ahli warisnya mendekatinya. Kemudian ketika datang waktu sholat dibisikin, Pak sudah masuk waktu sholat dah. Sholatnya dengan apa? Sholatnya dengan isarah mata, ya, dengan isarah mata. Kagak bisa sholat ditinggal dalam keadaan bentuk apapun. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa, fa in kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Ini dalilnya, ya. Kalau seandainya orang yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, boleh tidak berpuasa karena diberi rukhsah oleh Allah. Diberi rukhsah oleh Allah untuk tidak berpuasa. Namun nanti ditanggung atau dilaksanakan puasa itu setelah selesai bulan Ramadan, ya. Nah, orang yang sakit juga banyak ciri-cirinya. Ada orang yang sakit itu yang memang sudah divonis oleh dokter kagak boleh berpuasa. Ada, ya. Atau orang yang sakit, yang sakitnya terus menerus. Sakitnya berkepanjangan, setahun penuh kagak sembuh-sembuh, seperti orang sudah tua, ya. Atau orang punya penyakit stroke, setahun terus penuh kagak sembuh-sembuh. Nah, ini yang seperti ini udah dapat rukhsah, udah tinggal gampang dah dikasih aja fidyah, karena nggak mungkin dibayar dengan qada puasa, ya. Nah, ini orang-orang yang penyakit. Ada juga penyakit sakit itu diistimbatkan kepada wanita. Yang pertama, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui, ya. Wanita hamil dan wanita menyusui ini dianggap sebagai orang sakit, ya. Imam Hasan Al-Bisri menyatakan dalam kitab Tafsir Ahkam As-Sabuni, beliau menyatakan, adakah sakit yang lebih sakit dari orang yang hamil dan melahirkan? Ada. Orang yang hamil itu disebut oleh Imam Al-Bisri adalah orang yang paling sakit. Bayangkan, karena menanggung beban selama 9 bulan, ya. Ya, kalau bapak-bapak nggak pernah ngerasain itu 9 bulan, ya Pak. Ibu-ibu ngerasain gimana beratnya menanggung 9 bulan. Tidur nggak bisa tengkurap, betul nggak? Tidur nggak bisa tengkurap. Tapi juga kalau tidur celentang juga bagi wanita dimakruhkan tuh. Wanita tidurnya celentang itu makruh hukumnya, ya. Itu ada keterangannya dalam kitab Mirqat, kitab Maraqil Ubudiyah, sarah dari kitab Bidayatul Hidayah. Wanita itu kalau tidurnya celentang makruh, laki-laki boleh. Kalau tengkurap, ya kalau orang hamil tengkurap nggak mungkin, ya.
Kalau tengkurap itu tidurnya syaitan, naumu syaitan. Tidurnya syaitan itu tengkurap. Tidur yang disunnahkan itu adalah mustaujian ala janibil aiman, yaitu berbaring sebelah kanan. Itu adalah sunnah. Sementara kalau berbaring sebelah kiri, mustaujian ala janibil simal, itu mustahabbah, artinya dianjurkan. Ya, bedain antara sunnah dengan dianjurkan, antara sunnah dengan mustahabbah. Kalau sunnah itu perkara yang datangnya dari Rasulullah dan itu dilaksanakan secara terus-menerus oleh Rasulullah. Kalaupun ditinggalkan cuma sekali-sekali doang, itu namanya sunnah. Ya. Kalau mustahabbah itu memang datang dari Nabi, tapi Nabi jarang ngelakonin. Kalaupun beliau melakukan itu enggak seperti sunnahnya. Jadi mustahabbah itu hanya sekedar anjuran, ya. Jadi kalau seandainya kita tidur dengan menghadap ke arah kiri itu mustahabbah, dianjurkan. Nah, dianjurkannya kenapa? Karena rupanya dalam kajian ilmu kedokteran, orang yang tidur sebelah dengan arah sebelah kiri itu untuk mempermudah pencernaan, ya. Makanya kalau seandainya malam kita makan, karena biasanya kan makan tuh, apalagi ustaz, kiai, kalau malam tuh udah pasti tuh, ya, kagak bisa nggak bisa ditolak. Saya aja tadi malam ini terus pulang jam 1 malam. Tadi malam pulang jam 1. Ngisi tablik akbar di Tomang bersama Kiai Ainul Yakin putra Kiai Abdullah Syafi'i. Ya, acaranya padat banget, masya Allah. Kita mau tinggalin kagak enak karena kita guru di sana. Akhirnya sampai jam 12. Jam 12 pulang, sampai di rumah jam 1 pulang. Masya Allah, ya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah bisa sampai di sini. Jadi begitu. Nah, kalau biasanya kalau kita makan di waktu malam, kalau kita mau tidur, ya, berbaring dulu sebelah kanan, baru setelahnya itu berbaring sebelah kiri. Ambil dulu kesunahannya, baru kita mengambil mustahabbahnya, ya. Nah, saudara, kembali. Orang wanita yang dalam keadaan hamil dan menyusui diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa, dapat rukhsah. Ya, dapat rukhsah. Kalau dapat rukhsah itu pahalanya 2. Pahalanya 2. Kenapa pahalanya 2? Karena dia mendapatkan kemudahan dan dia pakai itu kemudahan sebagai upah dari Allah. Ya, itu adalah pahala. Kalau nanti dia laksanakan pula atau dia qada pula sesuatu yang dia tinggalkan dalam bulan Ramadan, dia pun mendapatkan pahala lagi. Ya, beda kalau seandainya saya kuat kok, saya dalam keadaan hamil, saya dalam keadaan menyusui, saya kuat kok, udah saya nggak puasa, saya nggak puasa, saya puasa boleh, cuma dapat rukhsahnya cuma 1, dapat pahalanya cuma 1. Pahala ada saja, yaitu pahala melaksanakan puasa. Ya, orang dikasih rukhsah kagak mau. Rukhsah kan bonus dikasih, iya kan? Susah ntar nanti kalau seandainya di setelah bulan Ramadan malas untuk puasa, nah itu pikiran lain dah. Ya. Hanya saja bagi seorang wanita, kalau seandainya dalam keadaan hamil atau menyusui, dia tidak melaksanakan puasa, yang harus hati-hati masalah niatnya. Masalah niat. Kalau seandainya wanita dalam keadaan hamil menyusui, dia niat tidak berpuasa dalam bulan Ramadan, asbabnya karena dia takut janinnya, atau dia takut anak yang dia susuinya itu akan rewel, ya, tidak terpenuhi nutrisinya. Nah, dia dihukumi sebagai almar'atul quwwah, yaitu wanita yang kuat. Kalau asbab tidak puasanya karena janin atau karena anak yang disusui. Nah, kalau seperti ini, sepakat imam 4 itu bahwa wanita yang tadi wajib membayar 2. Pertama membayar fidyah, yang kedua membayar qadha. Berat gak? Berat gak? Berat.
fidyah juga, qada juga, ya. Namun kalau seandainya tidak berpuasa bagi wanita yang hamil dan menyusui disebabkan karena dirinya yang tidak mampu, dirinya nggak mampu, lagi dalam keadaan hamil berpuasa, saya takut nih nanti saya sakit, atau menyusui saya takut nih nanti saya tidak bisa menyusui dengan full, sayanya yang nggak kuat. Nah, orang yang seperti ini, wanita seperti ini disamakan dengan orang yang sakit. Nanti kalau dia setelah bulan Ramadan tinggal pilih mau mana bayarnya, mau bayar fidyah atau mau bayar qada. Kira-kira enak yang mana tuh? Hah? Enak yang mana tuh? Niat untuk dirinya, ya, tidak puasa karena dirinya tidak mampu atau dirinya nggak sanggup. Ini jadi tergantung niatnya bagi wanita, ya, niatnya. Nah, yang kedua orang yang safar perjalanan, ini pun harus diperhatikan. Di dalam keterangan kitab Mirqatus Saudiyah At-Tasdiqiyah, sarah dari kitab Sulamut Taufiq Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hasan Al-Ba'lawi menyebut bahwa orang yang safar perjalanan mendapatkan rukhsah untuk tidak melaksanakan puasa dalam bulan Ramadan andai dia berangkat dari rumahnya qabla subuh, sebelum waktu subuh, ya. Dia sudah berangkat tuh meninggalkan tempat tinggalnya sebelum waktu subuh. Andai saja dia berangkatnya setelah waktu subuh, dihukumi sebagai orang yang mukimin. Dan orang yang mukimin kagak wajib baginya untuk tidak berpuasa. Wajib berpuasa tuh, ya. Jangan dianggap besok saya mau berangkat nih jam berapa? Jam 10. Sekarang saya nggak puasa. Nggak bisa. Jadi tidak puasanya orang yang dalam perjalanan itu ketika dia tinggalkan tempat tinggalnya sebelum terbitnya fajar yang kedua, yaitu fajar shadiq. Jadi sebelum fajar subuh dia udah berangkat. Jadi ketika masuknya waktu subuh di mana kita diperintahkan untuk berpuasa saat itu, dia dalam perjalanan, maka itulah diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Rukhsah. Ini pun bagi orang yang melaksanakan perjalanan itu yang memang sudah 2 marhalah jarak tempuh, ya, bukan jarak waktu, jarak tempuh 2 marhalah. Kalau 2 marhalah, Syekh Nawawi menyebut andai kita berjalan kaki selama 2 hari 2 malam tidak berhenti, 2 hari 2 malam, itu 2 marhalah ukurannya. Kalau sekarang kan ukurannya kilometer, iya enggak? Kilometer sekitar 86 kilometer perjalanan itu sudah dianggap 2 marhalah. Kalau kagak pakai kilometer, kita berjalan kaki kira-kira dengan 2 hari 2 malam tanpa berhenti. Kuat gak tuh 2 hari 2 malam gak berhenti? Ya. Kalau seandainya kita menggunakan kuda atau menggunakan kendaraan yang sifatnya kendaraan ternak gitu ya, seperti kuda dengan pacuan yang kencang, itu 1 hari 1 malam tanpa berhenti. Itulah ukuran dari 2 marhalah, 2 marhalah, ya, bukan 2 marhalah, bukan 2 kilo, sekitar 86 kilometer. Kalau 86 kilometer kira-kira dari sini kemana? Dari sini ke Bandung, ya. Bandung, ya, ya, Bandung. Kalau nggak Bandung, dari sini, dari Jakarta, Cirebon, ya, masuk itu, sekitar itu, ya. Yang biasa jalan pasti tahu tuh. Yang biasa jalan-jalan pasti tahu tuh di mana paling jauhnya. Nah itu. Kalau belum sampai 2 marhalah nggak boleh, nggak dapat rukhsah. Saya mau pergi kemana? Ke Bogor, ya, ke Bogor. Berangkatnya sebelum subuh, habis sahur kabur jalan, ya. Begitu sampai di Citayam, puasanya dibatalin. Kenapa? Saya dalam perjalanan. Nggak bisa. Karena tidak sampai 2 marhalah. Jadi 2 marhalah itu ukurannya adalah diperbolehkannya untuk mengqadha untuk meringkas miqasri shalah, ya, untuk meringkas shalah
maka yang seperti itu sudah dianggap syarat, memenuhi syarat untuk untuk tidak berpuasa, rukhsah, ya rukhsah. Nah, indah ini. Makanya kalau seandainya kita perjalanan, lihat dulu tuh jaraknya, bukan jarak waktu. Kalau jarak waktu tidak berlaku. Kita berangkat dari Jakarta ke Surabaya dengan jarak waktu 2 jam, ya, naik kapal, naik plane dari Bandara Soekarno-Hatta kemudian ke Surabaya, 2 jam kan? Nah, 2,5 jam deh. Nah, kalau kita berangkat naik mobil dari Jakarta ke Bandung 4 jam 5 jam, betul nggak? Padahal jaraknya jauh mana? Jakarta Surabaya. Namun yang dilihat bukan jarak waktu, tapi jarak tempuh. Meskipun jarak waktunya 2 jam, perjalanan Jakarta Surabaya udah boleh kita mendapatkan rukhsah, ya, udah boleh itu, karena jarak yang dilihat adalah jarak tempuh, bukan jarak waktu. Kita ke Bekasi, karena jalan ke Bekasi itu macetnya luar biasa, bisa sampai dari Jakarta ke Bekasi bisa 4-5 jam. Gak wajib bagi kita untuk mengqashar sholat, ya. Nah, itulah rukhsah yang diberikan oleh Allah kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam puasa. Jadi pertama adalah karena sakit, dan sakit itu macam-macam. Yang kedua adalah safar, yaitu perjalanan. Dan diingat, perjalanan yang diberikan rukhsah untuk tidak melaksanakan puasa itu perjalanan yang dimulai berangkat dari rumah atau tempat tinggalnya atau desanya sebelum waktu fajar subuh. Ya, kalau sudah waktu fajar subuh nggak bisa, nggak berlaku tuh. Itu keterangannya ada dalam kitab Mirqatus Saudiyah At-Tasdiqiyah, syarah dari kitab Sulamut Taufiq. Orang yang melaksanakan puasa Ramadan wajtanabal haram fihi wal buhtan. Tadi dinyatakan bahwa puasa Ramadan itu yang membatalkan, ada kalanya batal puasanya, ada kalanya batal pahala puasa. Nah, pahala puasa al-wajtanabal haram, di mana dia tidak atau dia menjaga dirinya dari perkara-perkara yang haram. Ya. Kita diperintahkan untuk menjaga lisan kita, menjaga pandangan kita dari perkara-perkara yang haram. Begitu sholat subuh dalam bulan Ramadan, keluar rumah ngapain? Cuci mata. Ada nggak yang gitu? Cuci mata, ya. Ngelihat perkara-perkara yang haram, indah katanya, masya Allah. Ada yang cuci matanya ke Senayan, ada yang ke Monas, ya. Ada yang ke CBD, betul nggak? Ngapain? Ngelihat paha, masya Allah. Ya nggak boleh. Puasanya sah, namun pahala puasanya nol. Nggak ada pahala puasa nggak ada. Karena dia tidak menjaga semua anggota tubuhnya dari perkara-perkara yang haram. Dia mencuri barang orang haram, ya. Dalam keadaan puasa dia mencuri, orang lain nggak tahu. Dia dibiarkan tuh perkara-perkara yang haram dia lakukan, perkara-perkara yang haram tatkala dalam keadaan berpuasa. Puasanya sah, namun pahala puasanya tidak ada. Termasuk wal buhtan, al buhtan ay rafas, yaitu dia tidak jaga lisannya. Dia berguncing, dia menfitnah, dia mengadu domba, dia sampaikan berita-berita bohong, lisannya nggak dijaga nih. Puasanya sah, namun pahala puasanya tidak ada. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan puasa dalam bulan Ramadan, namun dia tidak mendapatkan pahala puasa. Yang dia dapatkan hanya lapar dan haus saja. Ya, ya kan dari situ nanti ada puasa itu terbagi, ada puasa khusus, ada puasa khusus dan sebagainya ada. Ya, nah, ini nggak usah jadi pandangan ini. Yang jelas
di kajian ini, mari jaga dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Jadi pahala puasa itu dirusak pertama dengan perkara yang haram yang tidak pernah kita mau peduli. Yang kedua, puasa itu dirusak pahalanya dengan asbab karena kita nggak bisa menjaga lisan kita, ya. Kalau kita bisa menjaga perkara-perkara yang haram, kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Jangankan perkara yang haram, perkara yang mubah saja kita tinggalkan. Perbanyak kita melihat Al-Quran, ya. Perbanyak kita duduk di majelis-majelis ilmu. Jadi tidak ada celah kita untuk melakukan kebohongan, untuk melakukan pembicaraan yang tidak, untuk melihat sesuatu yang diharamkan. Kita gunakan waktu kita di dalam bulan Ramadan, yaitu pertama dengan perbanyak zikir, perbanyak muhasabah, perbanyak tilawatil Quran, perbanyak tafakur, ya. Nah, ini yang akan mengurangi intensitas kita untuk melakukan perkara-perkara yang ropas, perkara-perkara yang tidak yang bisa mengakibatkan rusaknya amal pahala ibadah puasa kita. Karena janjinya Allah itu radiya anhur rahman. Allah redha kepada orang yang melaksanakan puasa, di mana dia menjaga dirinya dari perkara yang haram dan juga dengan perkataan-perkataan yang tidak. Allah redha. Kalau Allah sudah redha kepada sang hamba, maka bisa dipastikan sang hamba itu akan merasakan kenikmatan, dijaga oleh Allah, dipenuhi semua kebutuhan oleh Allah, dunia dan akhirat. Ini kalau Allah redha kepada sang hamba, ya. Sebagaimana seorang orang tua redha kepada anaknya, sayangnya luar biasa, dan gak akan mungkin orang tua itu ingin melihat anak yang diridhoi itu sengsara, gak mungkin. Demikian pula Allah, ya. Kalau Allah sudah redha kepada sang hamba, apapun yang menjadi keinginan sang hamba itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimanapun ditempatkan sang hamba, kelak sang hamba akan merasakan kebahagiaan. Ini adalah keridhaan Allah. Wa aujaba lahu, dan wajib nih, wa aujaba lahu, wawunya atap kepada keridhaan. Betul-betul tuh Allah redha, dan betul-betul dia menjadi kewajiban bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga, ya. Indah surga. Mana surga itu terminal terakhir keinginan kita di alam akhirat, betul nggak? Karena kalau saya tanya, Bu, mau masuk surga, mau masuk neraka, pasti bilangnya masuk surga, iya kan? Itu terminal terakhir keinginan kita, kagak ada lagi yang lain. Nunggunya lama tuh, ya, masuk ke dalam surga nunggunya lama. Karena sebelum surga kita harus melewati pintu akhirat. Pintu akhirat itu adalah alam kubur, itu juga waktunya lama, kagak sebentar, ya. Waktu alam akhirat itu enggak sebentar. Diperkirakan dalam Al-Quran, yaumal kana miqdaru khamsina alfu sanatin. Ukuran satu hari di alam akhirat itu ukurannya adalah 50.000 tahun alam dunia. Lama sebentar. Lama sebentar, lama. Satu hari di alam akhirat sama dengan 50.000 tahun di alam dunia. Lama. Umur kita dalam dunia berapa tahun? Gak sampai 50.000 tahun, ya. 100 tahun aja gak sampai, belum tentu sampai, iya enggak? Paling banter usia kita umat Rasulullah itu 63 tahun, sama dengan usia Nabi. Umat Rasulullah itu memang diberikan anugerah oleh Allah umurnya pendek-pendek. Kenapa umurnya pendek-pendek? Agar dosanya gak banyak. Ya, itu gitu. Umurnya Rasulullah itu, umur umatnya Rasulullah nggak panjang, beda dengan umur umat-umat yang terdahulu, ratusan tahun, ya. Nabi Nuh saja usianya 1000 kurang 50. Nabi Nuh umurnya
1000 kurang 50 berapa tuh kira-kira? 950 tahun. Lama sebentar tuh. Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh. Nah kita umur kita 63, jauh banget. Betul gak? Para nabi itu jauh-jauh, umatnya tuh pada panjang-panjang umurnya. Cuma Umar Rasulullah umatnya sebentar, gak panjang. Lantaran ini rahmat dari Allah. Rahmat agar umatnya Rasulullah itu tidak melakukan dosa yang banyak. Dengan umurnya sedikit, dosanya sedikit, kan gitu, ya. Dan beruntung pula kita ini sebagai umat Rasulullah, yaitu umat yang terakhir. Wa ja'alallahu ummatu akhiratun. Kita ini diberi oleh Allah sebagai umat yang terakhir. Apa? Agar wal bibaqai fil qabri aqallah, agar nanti dihisabnya di alam akhirat itu enggak lama. Alam kubur enggak lama. Ya, enggak lama. Ini apa, Syekh Lais bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Al-Hanafiyah dalam kitab Tadbiqul Ghafirin. Ada 5 kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Rasulullah. Pertama, umurnya enggak panjang. Yang keduanya, menjadi umat yang terakhir karena nanti dihisab di alam akhiratnya kagak lama. Gak lama. Kemudian juga nanti kita sebagai umat yang terdepan, umat yang pertama, dan masuk surga paling duluan. Umatnya Rasulullah surganya masuknya duluan. Karena kan ada hadisnya tuh. Innal jannah innallaha inni haramtul jannah. Kata Allah, sesungguhnya aku ini mengharamkan, inni ahramtul jannah min sairil anbiya hatta yadkhuluha anta wa yuharramu wa harramtuha ala sairil umami hatta yadkhuluna ummatuka. Aku mengharamkan surga bagi para nabi dan para rasul kecuali engkau duluan yang masuk ya Rasulullah. Dan aku haramkan surga bagi umat-umat yang lain sebelum umatmu masuk. Ya, ini kemuliaan. Makanya beruntung kita jadi umat baginda Nabi. Jangan kita kemudian tidak pernah mau cinta kepada Nabi. Sayang kalau kita nggak cinta sama Nabi. Ya, sayang. Karena Rasulullah, dengan asbab Rasulullah ini kita mengenal Allah. Baik. Wa ya Ali ya Ali wa qala sayyidul mustafa li sayyidina Ali ya Ali, wahai Ali, man ittaba'a ramadhana bi sittin min sawwala kataballahu lahu shawmal dhahri kullihi. Man ittaba'a, barang siapa yang mengikutkan Ramadhan, puasa Ramadan, aisyamur Ramadan bisittin ay yaumus sittin min Syawal, dengan mengikutkan 6 hari puasa di dalam bulan Syawal. Ini biasa ya kita laksanakan ya, puasa Syawal 6 hari. Kataballahu lahu shaumad dhahrin, maka Allah akan mencatat lahu kepadanya shaumud dhahri kullihi, sebagaimana orang berpuasa 1 tahun penuh. Puasa 6 hari pahalanya 1 tahun. Ya. Pelaksanaannya kapan? Dalam bulan Syawal. Namun diingat, kita puasa dalam bulan Syawal jangan dimulai di tanggal 1 bulan Syawal. Ya. Mentang-mentang bulan Syawal tanggal 1, haram, enggak boleh. Puasa itu enggak semua waktu bisa kita laksanakan berpuasa. Enggak semua waktu. Ada hari-hari yang diharamkan bagi seorang muslim untuk berpuasa. Yang pertama adalah Yaumul Aid wal Yaumul Adha, ya, yaitu 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Enggak boleh itu kita melaksanakan puasa. Enggak boleh, haram. Mau puasanya nafilah, puasa sunnah, atau wajibah, atau puasa wajib, atau nazar, baik puasa nazar, nggak boleh, nggak boleh. Ya, kita melaksanakan puasa di hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, haram kita melaksanakan puasa secara mutlak, haram.
Kalau ada orang nazar, saya mau berpuasa di dalam hari Idul Fitri, Idul Adha, maka nazarnya batal, nggak berlaku nazarnya, ya, nggak berlaku. Nah itu dosa dia. Orang yang melaksanakan puasa di hari Yaumul Id itu athimun, dia mendapatkan dosa. Wala nafsun li'ibadatihim, karena wala nafsun li'ibadatihim ma'a ma'siyatin, karena orang yang berpuasa dengan sebab dia melanggar satu ketentuan ini jadi kesesatan, dan itu mengandung maksiat, berarti dia bermaksiat kepada Allah. Karena ini adalah larangan dari Allah. Larangan ini dia laksanakan, larangan ini dia terjang, maka dia termasuk orang yang tidak mengikuti kaidah-kaidah, tidak mengikuti ketentuan-ketentuan Allah, dan orang ini adalah orang yang bermaksiat, maka hukumnya dosa. Ya. Bukan jangan sebab karena ini kan puasa, ini kan amalan ibadah, kan gitu. Jangan asal kayak begitu tuh. Jadi bentuk apapun, baik puasa sunnah, puasa wajib, puasa qada misalnya, ataupun puasa nadar, kalau dilaksanakan pada tanggal 1 bulan Syawal atau tanggal 10 bulan Zulhijjah atau Yaumul Id, Yaumul Idul Adha, hukumnya haram, nggak boleh. Ya. Yang kedua adalah puasa di Yaumut Tasyrik. Yaumut Tasyrik, puasa di dalam Yaumut Tasyrik, 3 hari setelah Yaumun Nahar, yaitu tanggal 11, 12, 13, ya. 11, 12, 13, 3 hari di hari Nahar, setelah hari Nahar di bulan Zulhijjah, yaitu saat pemotongan tuh setelah hari Nahar, hari ke-11, ke-12, ke-13. Kalau ke-13 itu kalau kita motong korban sampai akhirnya itu setelah sholat asar, ya, itu sudah tidak lagi berlaku pelaksanaan kurban. Itu orang banyaknya di hari Nahar, ya. Hari kedua apalagi tuh, tanggal 12 kagak ada yang korban, betul nggak? Jadi korban numpuknya di tanggal 10 bulan Zulhijjah kebanyakan. Nah, ini menurut kaul Imam Syafi'i, kaul jadid Imam Syafi'i. Kaul jadid Imam Syafi'i mengharamkan orang melaksanakan puasa di Yaumut Tasyrik. Namun menurut kaul Imam Syafi'i, yaitu kaul qadim. Jadi kaul Imam Syafi'i itu ada 2. Ada kaul qadim, ada kaul jadid. Kaul qadim itu ketika beliau bermukim di Irak, dan selesai di Irak beliau berangkat menuju Mesir, dan di Mesir itu beliau berfatwa, yang fatwanya itu disebut dengan kaul jadid, ya. Nah, sampai wafatnya beliau di kota Mesir. Menurut Imam Syafi'i, dalam kaul qadimnya boleh. Wa yazuzul lisaumin yaumul tasyrik, diperbolehkan melaksanakan puasa di yaumul tasyrik bagi orang yang melaksanakan haji tamattu, ya, orang yang melaksanakan haji tamattu, di mana dia tidak mendapatkan hewan kurban untuk dam. Bagi orang yang haji tamattu, karena haji ada 2 kan, ada haji qirat, ada haji tamattu, ya. Kalau haji qirat itu di mana pelaksanaan haji berbarengan dengan umrah. Jadi ketika mau haji dia niat umrah dengan haji bareng tuh. Haji qirat. Ini haji qirat agak sulit. Kenapa sulit? Karena kalau seandainya kita datang ke kota Mekah ingin melaksanakan haji, datangnya tanggal 15 hari sebelum pelaksanaan haji. Udah gitu langsung kita niat haji qirat, di mana antara umrah dengan haji itu disatukan, digabung. Nah, orang yang seperti ini nggak boleh dia membuka kain ihramnya sampai dengan pelaksanaan haji 15 hari. Gatal nggak kira-kira?
Kagak boleh mandi, ya, kagak boleh buka tuh pakaiannya, kagak boleh ganti. Beda dengan haji tamattu. Bahkan orang Indonesia ini kebanyakan melaksanakannya haji tamattu gitu. Kalau haji tamattu itu berpisah antara umrah dengan haji. Kalau dia masuk ke dalam ke Masjidil Haram, dia niat dengan niat umrah, dia laksanakan untuk umrah dulu. Selesai dia umrah, kemudian baru dia ganti pakaian. Dia santai-santai itu. Nanti begitu masuk waktu untuk melaksanakan haji, barulah dia niat haji di mikot, cari mikot yang terdekat, ya. Kemudian dia mikot, dia niat untuk melaksanakan haji. Itu namanya haji tamattu. Nah, haji tamattu ini dia wajib untuk membayar dam. Nah, kalau seandainya dia nggak temukan tuh, ya, binatang korban untuk dijadikan dam, maka boleh diganti dengan melaksanakan puasa. Meskipun puasanya dilaksanakan di hari tasyrik, ini menurut kaul qadimnya Imam Syafi'i. Ya, jadi enak kan? Nggak berat. Yang namanya membayar dam itu harusnya di sana. Ya, nah inilah. Jadi kalau orang yang melaksanakan puasa Ramadan, kemudian mengikutkan puasa 6 hari dalam bulan Syawal, Allah akan mencatat baginya bagaikan orang berpuasa selama 1 tahun penuh. Enak kan? Ya. Sekali lagi, soal puasanya jangan dilakukan di tanggal 1 bulan Syawal. Ustaz, kalau seandainya puasanya menclok-menclok boleh kagak? Misalnya sehari puasa 3 hari enggak, atau puasanya Senin Kamis aja Ustaz, boleh nggak? Boleh, selama di dalam bulan Syawal. Di akhir bulan Syawal aja boleh kok. Kenapa enggak? Ya, yang penting masih di dalam bulan Syawal. Ya. Ada lagi nih puasa yang diharamkan di Yaumus Sakin, Yaumus Sak. Ya, Yaumus Sak. Yaumus Sak ini adalah hari yang meragukan. Ini juga nggak boleh dilaksanakan puasa. Namun ada pengecualian. Yaumus Sak itu kapan sih? Yaitu salasina min Syawal. 30 hari di dalam bulan Syawal. Hari yang ke-30 di dalam bulan Syawal. Ya. Ada hadis yang menyatakan naha Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza tasaba wa idza tasaba sa'bana la sauman ila tasaba idza tasaba sa'bana wa kana ramadana. Rasulullah melarang kita melaksanakan puasa di pertengahan bulan Sa'ban sampai wujud datangnya bulan Ramadan. Ya. Ini hadisnya sahih. Rasulullah melarang. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauman idza tasabal sa'bana wa kana lahu Ramadana. Rasulullah melarang berpuasa di pertengahan bulan Sa'ban, tanggal 15 ke belakang. Ya, dilarang tuh. Dilarang. Sampai dengan wujud betul-betul datangnya bulan Ramadan. Ini sebagai bentuk penghormatan akan keistimewaan bulan Ramadan. Karena kalau seandainya di dalam bulan Sa'ban pertengahan kita mencolok-mencok puasanya, ya, artinya kita nggak biasa puasa karena kita tidak menyambung puasa di hari yang sebelumnya, atau kita tidak membayar qada, bukan untuk membayar qada, atau bukan asbab karena wirid puasa. Ada orang wirid puasa, yaitu puasa Nabi Daud, ya. Ini kalau dilaksanakan itu boleh melaksanakannya di dalam bulan Sa'ban meskipun di tanggal ke-15 seterusnya, bahkan sampai di waktu syak saja masih diperbolehkan. Ya, diperbolehkan itu orang-orang yang seperti itu. Tapi kalau dadak-dadak kita nggak pernah puasa Senin Kamis kagak pernah, puasa Yaumul Bid kagak pernah melaksanakan puasa. Ya. Nah, kemudian tahu-tahu kita puasa di dalam bulan Sa'ban, tanggal 15 kita puasa, besokannya nggak puasa, nggak boleh.
ya, nggak boleh berpuasa. Jadi barang siapa yang melaksanakan puasa di dalam bulan Sa'ban di hari yang ke-15 summal abtar, kemudian dia berhenti yauman pada satu harinya, ya 15 puasa, 16 dia nggak puasa, walau udrin, meskipun dalam keadaan udzur, kasafarin seperti orang yang berpergian, au maridin atau orang yang dalam keadaan sakit, au haidin atau orang yang dalam keadaan haid, nggak boleh, haram hukumnya. La yasihu shaumuhu, tidak sah puasanya. Ya, ini harus perhatikan ini. Jadi nggak semua ibadah itu bisa kita lakukan tanpa ada keterangan-keterangan. Dalam hal ibadah puasa, nggak semua kita bisa melaksanakan puasa setiap hari boleh kita laksanakan puasa. Enggak, ada beberapa hari-hari yang memang tidak diperbolehkan melaksanakan puasa atau tidak sahnya puasa lantaran hari-hari itu memang sudah diprediksi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faslun fi shadaqah. Oh, sedikit banget ya. Bab puasa sedikit ya. Besok aja nih. Faslun fi shadaqah, pasal tentang sedekah. Baik, ada yang mau ditanyain? Waalaikumsalam. Orang yang sakit, batasan mengganti puasa bagi orang yang sakit, bahwa orang yang sakit itu berapa lama atau berapa hari puasa yang dia tinggalkan, ya, berapa hari puasa yang dia tinggalkan. Kalau misalnya sebulan ya sebulan, kalau misalnya sehari ya sehari, kali seminggu ya seminggu, itu batasan, ya, ya. Ya, kalau seandainya dia nggak sanggup melaksanakan puasa kemudian dia batalkan, kalau dia merasa kalau seandainya puasa juga akan mengakibatkan mudarat, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Berapa banyak hari yang dia tidak berpuasa, itulah yang menjadi gantinya. Nah, gantinya itu ada kalanya dia ganti dengan mengqadha puasa di hari yang lain, ataupun kalau memang misalnya sakitnya sakit menawan, ya, sakit menawan. Ingat nih, kalau sakit menawan bisa langsung dibayar hari itu juga, ya, bisa dibayar. Tapi dibayarnya tidak boleh tuntas. Kita punya orang tua misalnya sakit lumpuh, ya, kemudian udah nggak bisa ngapa-ngapain. Misal saja, tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Kalau udah tua, ya udah tua, nggak ada keyakinan untuk sembuh. Nah, datang bulan Ramadan kan pasti ditinggalkan puasa, betul kan? Pasti ditinggalkan puasa. Boleh nggak kita bayar fidyah langsung, misalnya 1 bulan di depan? Nggak boleh. Begitu tanggal 1 bulan Ramadan, udah nih saya bayar nih. Sebanyak apa? Sebanyak makanan yang kita makan 1 hari. Dia makan berapa setiap hari? Bayar segitu. 1 hari penuh, ya. Misalnya 1 mud dia makan 1 mud itu ukurannya misalnya 1 kali dia makan itu 15.000. Masakan nasi Padang Minang berapa duit? 20.000 sekali makan 20.000. Berapa kali dia makan? 3 kali, 20.000 kali 3 berarti 60, ya. Nah, bayar tuh 60, itu 1 mud namanya. Itu berapa lama? Udah langsung 1 bulan nih. 60.000 dikali 30 tahun, 30 hari. 60.000 dikali 30 hari berapa? 1.800.000 langsung dibayar. Gak boleh. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kalau dia betul masih hidup di dalam bulan Syawal, kalau seandainya dia baru bayar 1 hari, 2 hari kemudian dia mati, berarti rugi dong ahli waris. Betul nggak? Ya. Nah, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam bukan agama komersial, bukan. Ya, bukan. Jadi nanti bayarnya boleh setiap hari bayar bagi orang yang memang sudah jelas-jelas tidak akan mungkin sembuh dan jelas-jelas dia akan meninggalkan bulan Ramadan, puasa Ramadan, maka hari itu paginya boleh dia bayar. Besokannya gitu lagi boleh, dia cicil setiap hari. Atau nanti dia tunggu sampai dengan puasa selesai. Puasa selesai masih hidup nih. Nah,
satu bulan itulah langsung dibayarkan. Kepada siapa diberikannya? Kepada fakir miskin, ya, fakir miskin. Nah, miskin, fakir dan miskin itu dibedain. Kalau yang namanya fakir itu lebih sengsara dibandingkan miskin. Karena orang fakir itu dia tidak punya harta, juga tidak punya kerjaan. Itu fakir, udah benar fakir. Ya, betul-betul nggak ada. Kalau orang miskin masih punya harta, masih punya kerjaan, namun harta dan kerjaannya tidak mencukupi kebutuhannya. Dia punya harta misalnya 10.000, ya, atau misalnya dalam 1 tahun itu dia punya harta penghasilan itu sebanyak 1,5 juta, sementara keperluannya 3 juta. Kira-kira masih kurang apa lebih? Nah, kurang. Itu namanya miskin, ya. Itu wajib harus diketahui untuk kriteria-kriteria. Apalagi nanti ketika kita melaksanakan menjadi panitia di dalam mentasarufkan zakat, ya. Itu 8 asnaf harus betul-betul diperhatikan. Itu jangan main sedang kasih aja, main kasih aja. Orang kagak punya rumah, kagak ngontrak, motornya ada 4, ada mobil lagi, ya, janda. Kasih, dikasih. Begitu nggak dikasih, besokannya marah-marah. Gua kemarin dapat tuh zakat dari dia. Sekarang kok nggak dapat? Ada nggak kayak gitu? Ada nggak? Masya Allah. Ini sekarang siapa sih panitianya? Gua pengen tahu nih panitianya siapa. Enak aja gua agak dapat. Kemarin gua dapat tahun kemarin. Nah, jangan. Harusnya kita harusnya malu mendapatkan zakat. Karena zakat itu kan kotoran. Oleh Rasulullah itu dengan keluarganya tidak menerima zakat. Ya, kenapa? Karena menjaga diri. Orang yang menjaga diri dari kekotoran itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menerima zakat. Ya, usahakan kalau bisa kita ngeluarin zakat agar kita mulia. Gitu. Ini kagak dapat zakat marah-marah. Panitianya diomelin. Lu panitia gimana, enggak bener lu. Gua kemarin dapat zakat, sekarang gua kagak dapat. Gua nggak dicatat apa lo? Nggak lihat catatan. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Jangan. Baik. Ada lagi mau tanya? Iya. Sebentar ibu-ibu dulu. Sebentar. Ini kaitannya dengan tadi mengenai penggantian untuk yang pembayaran Fidyah. Itu payahnya kan tadi katanya 3 kali. Sedangkan kita dalam berpuasa kan antara buka dan sahur. Apakah itu hitung dari itu apa memang sesuai dengan kan makanan sehari-hari, mood itu makanan sehari-hari, ya, kebutuhan sehari-hari gitu. Pembayaran fidyah itu dilaksanakan selama 1 tahun dari bulan Syawal sampai bulan Sa'ban. Qadha puasanya begitu, ya. Qadha puasa dari bulan Syawal sampai dengan bulan Sa'ban. Gak bisa didobel untuk bulan yang akan datang, tahun yang akan datang. Itu pelaksanaan bayar fidyahnya. Baik, Ibu. Tadi dijelaskan bahwa yang mendapat rukhsah puasa tidak berpuasa adalah orang yang berpergian sebelum fajar. Nah, kalau yang sudah terbit fajar dia tidak dapat rukhsah. Nah, berkaitan dengan ini bagaimana dengan rukhsah sholat jamaah dan qashar? Misalnya gini, kita mau ke Surabaya naik pesawat, zuhurnya masih di Jakarta. Artinya kepengen dijamak nih zuhur dengan asar, boleh nggak? Qashar maupun jamak sama, yang namanya rukhsah puasa dengan rukhsah sholat sama, harus keluar dulu dari tempat tinggalnya, keluar dulu dari kotanya. Misalnya di Surabaya, begitu misalnya dia pengen nanti sholatnya di luar, ya sholatnya di bandara aja udah. Yang penting sebelum masuk waktu sholat dia udah keluar dari rumah. Misalnya pemberangkatan plan itu jam 2, berangkat dari rumah jam 10 atau jam 11 sebelum masuk waktu sholat zuhur, ya. Ini kebanyakan orang yang mendapat rukhsah masih ada di rumah, sholatnya di rumah, syaratnya nggak terpenuhi, keluar dulu. Maka kalau dia keluar, dia dihukumi sebagai musafir. Kalau masih dalam rumah atau masih di dalam kampungnya, dia dihukumi sebagai mukimin,
gitu. Demikian pula nanti setelah sampai tujuan nih, kalau seandainya sampai tujuannya memang dia ingin menetap, udah batal tuh, musafarnya udah batal. Meskipun baru 1 hari, ya, 1 hari dia sampai di tempat tujuan. Tujuannya mana? Tujuannya karena memang itu sebagai tempat tinggalnya, maka batallah status dia sebagai musafir. Wajib dia melaksanakan sholat ada. Kagak nggak nunggu sampai 3 hari, ntar 3 hari kan nanti orang musafir kan 3 hari, ya udah nih sampai tujuan udah 3 hari, setiap sholat dikodok, setiap sholat digabung, dikosok, nggak bisa kalau memang itu menjadi tujuan utamanya. Dari Pekalongan ke Jakarta, di Jakarta ini tempat tinggalnya, sampai di tempat Jakarta udah selesai gitu loh, habis masanya udah, meskipun cuma 1 hari gitu ya. Ketika dia keluar belum masuk waktu sholat, dia keluar jam 11, dia keluar dari rumahnya, dari kampungnya dia keluar. Ketika nanti begitu sampai di jalan, misalnya sampai di Brebes jam 2 dilaksanakan sholat, tuh boleh. Itu namanya sholat jamak takdim qasar, boleh gitu. Udah keluar dulu sebelum masuk waktu sholat, begitu. Kalau tadi kan puasa sebelum masuk waktu subuh, ya kan, berangkatnya kan sama kan, seperti itu. Itu ketentuan syariatnya begitu. Jangan kita langgar ketentuan syariat. Kalau kita langgar ketentuan syariat berarti kita ibadah semau kita. Ya, ibadah itu tidak bisa semau kita. Ibadah itu memang sudah ada ketentuan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Lahuddin ini ketentuan yang harus diikutin. Gak bisa kita ibadah semau-mau kita. Ya, jadi gitu. Begitu sampai di tempat tujuan, sampai di rumah di mana kita tempat tinggal, status sebagai seorang musafir selesai. Kita laksanakan sholat ada, udah. Ya, sholat ada kita laksanakan. Demikian pula misalnya dalam perjalanan, nanti sholat maghrib dengan sholat isya saya mau gabung, mau saya qashar. Jangan masuk dulu ke dalam kampung, di luar kampung gitu loh. Sholat qasharnya di luar kampung. Misalnya begitu sampai di terminal ada masjid, sholat dulu di situ. Kan luar kampung, meskipun di Jakarta tapi udah bukan kampung kita. Ya, artinya di luar kampung kita. Laksanakan, kemudian barulah kita pulang. Itu sah pelaksanaan sholat jamak qashar, baik jamak takhir ataupun jamak takdim. Namun kalau sudah sampai ntar aja di rumah dah. Nih tanggung nih, badan kagak enak nih, takutnya najis, udah di rumah aja dah sholatnya. Nanti maghrib dengan isya digabung, dikosor dah di rumah aja, nggak bisa. Kalau udah sampai di rumah maka laksanakan sholat ada, sholat maghrib dulu, kemudian baru qadha tuh sholat maghribnya, atau maghrib dulu baru isya. Itu kalau yang namanya sholat kita ketinggalan sholat, apakah zuhur ataupun maghrib, boleh kita melaksanakan maghribnya dulu baru zuhurnya, ya. Maghrib baru isya, atau jamak takdim, jamak takhir boleh. Jamak takhir kita melaksanakan maghribnya dulu baru isya, atau melaksanakan isyanya dulu baru maghrib. Kalau jamak takdim nggak bisa, nggak boleh. Kalau jamak takdim wajibnya yang awal dulu dikerjain, baru yang kedua. Zuhur dulu dikerjain baru asar, maghrib dulu dikerjain baru isya. Beda dengan jamak takhir, gitu ya. Baik, ada Bapak? Terpulang tidak pada melakukan sesuatu pada bulan Ramadan. Ini tiba-tiba orang sakit ke dokter itu gimana dok? Gimana Ustaz? Itu masuk tiba-tiba sakit pada kuping anti tongkel gimana? Iya. Ya berarti mau batal, kagak boleh masukkan sesuatu. Iya, itu namanya kan rukhsah, dikasih sama Allah. Iya, dikasih sama Allah itu penyakit berarti rukhsah. Iya kan, udah sakit banget, masa dibiarin aja sakit? Boleh nggak puasa? Batal, dibatalin aja dulu. Ya, masuk kagak tuh ke dalam? Ini maksudnya memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang ada, baik di atas kepala atau di kepala ataupun lubang dubur, ya.
memasukkan. Kalau dimasukkan kemasukan, nah itu otomatis batal. Kalau begitu merokok nggak batal dong. Nah, kan gitu, betul nggak? Merokok batal. Meskipun yang masuk itu kagak sampai ke dalam, cuman lewat doang. Iya kan? Lewat, ngisep, kemudian dilewatin lewat hidung, batal. Gitu loh. Apalagi kalau obat yang dimasukkan, ya. Baik. Ada lagi cukup ya? Hah? Bersiwak boleh, namun jangan sampai masuk ke dalam. Ya. Siwak itu kan sunnah. Namun kalau seandainya kita bisa menjaga untuk tidak masuk air ke dalam rongkongan, itu boleh bersiwak. Ya. Namun kalau seandainya kita nggak bisa menjaga, lebih baik kita tinggalkan, karena itu sekedar sunnah. Kalau sunnah bisa membatalkan, berarti kita magrur. Kita magrur. Kalau kita menjaga melakukan yang sunnah, namun perkara yang bisa membatalkan, berarti kita membiarkan perkara yang wajib, meninggalkan perkara yang wajib. Hukumnya magrur, nggak boleh. Baik, cukup ya. Mari kita tutup ta'lim kita, sama-sama kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ditandain ya, biar enak nanti kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna alalladha asrafna fatub 'alaina tawbah taghsil kull hawba واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه إلى تضص الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.